ada di sini. Saya contohkan di sini untuk menu 0 ya, itu ada saham BBRI, kemudian kita D itu daily. Nah, kita akan kirimkan di sini nanti selang beberapa detik ya, kalau memang, nah ini beberapa detik saja, ini langsung dikirimkan untuk chartnya. Hai, easy to invest. Kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time. Dan teman-teman juga dapat mengakses bot yang telah disediakan. Baik, kita akan membahas dari yang pertama, itu adalah dari IHSG terlebih dahulu. Untuk hari ini IHSG ini sangat-sangat ini ya teman-teman, sangat-sangat surprise sekali, dan memang sebenarnya sudah diprediksi karena memang dari hari Jumat itu sudah muncul data ekonomi makro ya, yaitu adanya inflasi dari Amerika Serikat yang memang sangat tinggi, yaitu sebesar 8,6%. Nah, kita lihat di sini nih ada sedikit pembahasan yaitu dari makronya, yaitu untuk angka inflasi kan memang ini jauh lebih tinggi ya, itu naik sebesar 8,6%, ini jauh lebih tinggi ya, memang telah diperkirakan, dan juga ini akan menekan pasar secara global terutama di Indonesia juga. Nah, kemudian juga The Fed ini kan akan menggelar meeting nih teman-teman nanti pada tanggal 14 sampai 15 Juni ini. Nah, nanti di meeting ini diperkirakan The Fed juga akan lebih agresif terhadap kenaikan suku bunga. Nah, sementara juga kita hari ini sudah lihat untuk IHSG ini ya memang melemah, tapi teman-teman jangan khawatir, tetap tenang. Yang penting kita sediakan cash, jangan terlalu agresif intinya, karena memang pasar ini kan memang masih tertekan. Jadi kita lihat nih saham-saham apa saja sih yang memang potensial untuk ke depan, dan memang untuk jangka panjang kita untuk trading ya bisa lihat yang potensial. Tapi kalau untuk saat-saat ini ya kita tunggu dulu nih, tunggu saja terlebih dahulu sampai di tanggal 14 sampai 15 Juni 2022 waktu AS ya, ini akan ada FOMC meeting yang memang akan membahas kenaikan suku bunga. Nah, apakah memang naiknya langsung lebih tinggi ya, yang diperkirakan itu 0,5 atau naik langsung 0,75. Nah, kita tunggu saja hasil meetingnya nanti. Nah, kita lihat dulu hari ini untuk IHSG atau komposit hari ini memang turun ya sebesar 1,29, tutupan closingannya ada di 6.995. Nah, hari ini IHSG ini surprise sekali juga ya, memang dia mantul sebenarnya untuk di area garis MA. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada garis MA warna hijau. Nah, garis MA warna hijau ini adalah garis MA 100. Nah, garis MA 100 ini adalah sebagai area support berikutnya. Jadi kalau memang teman-teman lihat nih, IHSG ini hari ini ada ekor panjangnya ya. Dari ekor sini terlihat bahwasanya ada orang-orang nih masuk ya, atau memang investasi atau investor ini pada masuk, yaitu membeli saham-saham memang masih di bottom ya, atau memang hari ini terkoreksi cukup dalam. Jadi kita lihat dulu nih apa saham yang memang cukup potensial untuk minggu ini. Nah, kita tetap waspada juga ya, yang penting jangan terlalu agresif. Nah, teman-teman, sebelum lanjut ke saham, saya mau menginformasikan terlebih dahulu untuk hari ini ya. Nah, di sini ada informasi mengenai ini ya, kita akan ada Zoominar, yaitu di hari Sabtu tanggal 18 Juni pukul 18.30. Jadi teman-teman gabung silakan, nanti materinya tuh ada analisis teknikal dasar, kemudian style trading, dan edukasi bot saham. Nah, juga dapat bonus ebook saham gratis. Jadi bagi teman-teman yang memang mau belajar teknikal analisis, kita bisa ngobrol-ngobrol santai ya, itu acaranya ngobrol bareng yuk bersama Akademik Saham, dan ini acaranya gratis teman-teman. Jadi nanti info lebih lanjut silakan gabung di grup Telegram ya, untuk dapatkan link Zoom-nya juga nih di grup Telegram. Jadi silakan teman-teman untuk join yang belum join di grup Telegram. Baik,
kita akan bahas nih untuk saham yang pertama. Nah, kita akan bahas dari saham BBCA. Ya, hari ini BBCA juga lihat untuk closingannya itu memang sebenarnya cukup bagus ya, karena memang ada tekanan beli juga sebenarnya dan ada tekanan jual. Jadi berimbang, namun di sini dari candle ini cukup bagus ya. Ini teman-teman lihat tutupan closingannya di 7.350. Ini lihat di sini memang sempat turun atau low-nya itu sempat ke 7275. Nah, ini para investor atau para yang memang investasi untuk jangka panjang ini melirik saham BCA untuk buy on weakness. Nah, strateginya untuk BCA ini dia langka sekali nih, turun ke area sini juga di area 7.200, 7.100. Ini adalah area support kuat juga. Jadi bagi teman-teman yang memang view-nya untuk investasi jangka panjang, BBCA ini boleh dilirik juga ya, dengan targetnya nanti ketika AS ini akan menaikkan suku bunga, ini akan tertekan kembali. Jadi kemungkinan ini masih bisa melemah juga nih. Dan kalau teman-teman mau cicil beli ya boleh saja. Yang penting jangan terlalu agresif, jangan semua di all in ya untuk pembelian di saham BCA. Nah, teman-teman lihat di sini untuk candlenya juga ini cukup rapi ya. Selama jangka panjang ini masih cukup bagus ya. Ini trennya di sini masih support kuat juga di area 7.175 sampai di 7.250. Ini adalah sebagai support kuat juga. Nah, teman-teman lihat di sini untuk volumenya memang di bawah rata-rata. RSI-nya masih area bawah di 42. Memang di sini Bandarwik hari ini ada masuk juga. Nah, kita lihat dari Bandarwik juga di sini masih cukup menarik. Jadi silakan teman-teman untuk view-nya untuk jangka panjang ya. Ini kita boleh nih untuk teman-teman cicil beli saja untuk saham BCA. Berikutnya juga kita akan bahas nih dari saham BBRI ya. BBRI juga sama, hari ini minus sebesar 1,4%. Tutupan closingannya ada di 4.340. Nah, ini sama juga, ini Big Bang ya. Ini terutama dari BRI bagi teman-teman yang memang suka untuk koleksi saham-saham blue chipnya atau memang saham yang memang punya fundamental yang cukup bagus. Ya, BRI salah satunya. Jadi teman-teman boleh lirik ya. Ini dengan targetnya teman-teman investasi jangka panjang ya. Untuk investasi ini cukup menarik karena memang fundamental dari BRI ini masih cukup bagus. Jadi supportnya ada di 4.250. Ini mendekati area support. Hari ini sebenarnya low-nya di 4.260 hari ini low-nya, tapi ditutup di area 4.340. Artinya di sini ada tekanan pembelian juga nih ya untuk BRI. Hari ini memang masih cukup masif ya, orang-orang memang melakukan pembelian dengan targetnya ya memang dia untuk investasi jangka panjang. Karena kesempatan untuk mencicil beli untuk saham BRI ya ini waktu yang tepat sebenarnya, karena memang adanya panic selling, kemudian adanya market yang memang tidak kondusif dari sentimen global juga. Jadi silakan teman-teman untuk lirik juga nih untuk investasi untuk beberapa bulan ya, bahkan view-nya 1 tahun, ini 2 tahun, 3 tahun juga ini masih cukup bagus sebenarnya untuk view dari saham BRI. Apalagi kan ekonomi Indonesia ini masih terus membaik ya. Ini pemulihan ekonomi ini terjadi juga. Nah, di sini teman-teman silakan untuk lirik juga nih view-nya, jangan all in. Kalau memang mau beli ya sesuaikan saja. Nah, untuk support resistennya teman-teman bisa cari di sini ya. Untuk di botnya teman-teman juga bisa request seperti ini. Jadi kalau mau gunakan menunya silakan pilih-pilih saja nih. Contohnya di sini untuk menu dari 0, kemudian dari 4 juga ada di sini. Saya contohkan di sini untuk menu 0 ya, itu ada saham BBRI, kemudian kita D itu daily. Nah, kita akan kirimkan di sini nanti selang beberapa detik ya. Kalau memang, nah ini beberapa detik saja. Ini langsung dikirimkan untuk chartnya. Jadi kita tinggal lihat saja nih. Untuk supportnya ada di mana? Oh, 4.250 dan TP-nya ada di mana? 4.520 di area sini sebagai TP. Jadi silakan teman-teman gabung di grup Telegram untuk mendapatkan akses bot yang telah disediakan. Nah, ini mumpung masih trial dan ini masih gratis teman-teman ya. Silakan gabung dan join, dan jangan lupa untuk join pembelajaran juga nih di hari Sabtu ini. Nah, ini untuk saham BBRI. Nah, berikutnya
kita akan bahas dari saham lainnya, itu ada saham BMRI. Ya, BMRI hari ini juga sama, ini candlenya cukup bagus ya, hari ini membentuk hammer meskipun hari ini minus 0,9, tutupan closingannya ada di 8.100. Ini untuk closingannya. Nah, low-nya itu di 7950. Nah, ini hampir sama ya. Untuk saham BMRI juga hari ini mengalami tekanan pembelian juga sebenarnya, karena memang investor ini melirik saham big caps ya, terutama Big Bank juga ini untuk ya mencicil beli atau investasinya. Ini cukup bagus sebenarnya untuk saham BMRI juga. Kalau teman-teman mau mengkoleksi ini boleh-boleh saja. Nah, untuk koleksiannya kalau memang teman-teman mau nyicil ya silakan nih, mumpung di area dekat dengan area garis trendline. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada garis trendline di bawah di sini di warna biru. Kemudian ini garis trendline atas, artinya ini masih cenderung cukup bagus ya. Ini masih di area trendline bawahnya. Nah, kalau teman-teman mau ya ini boleh nih kesempatan untuk buy, yaitu buy on area weakness di dekat dengan area support. Tapi sekali lagi jangan all in, karena memang nanti di tanggal 14-15 ini ada The Fed melakukan meeting FOMC. Jadi teman-teman jangan all in, karena diperkirakan ya kalau memang naik suku bunga itu akan dampaknya juga akan sementara dulu ya untuk turun ya. Nah, ini saham BMRI juga nanti kemungkinan bisa turun lagi kalau memang ada pengumuman tersebut. Jadi teman-teman jangan agresif dulu. Kalau mau cicil beli ya silakan cicil beli, misalkan hanya 10% dulu atau 5% dulu ya boleh-boleh saja ya. Nah, ini untuk saham BMRI. Berikutnya teman-teman kita akan bahas dari saham Gotoh. Nah, ini Gotoh ini masih cukup diminati hari ini memang ya, karena memang hari ini naik sebesar 0,5%, berbeda dengan saham big caps lainnya. Nah, ini Gotoh naik, tutupan closingannya ada di 388. Nah, kalau teman-teman lihat Gotoh ini sesuai dengan pembahasan beberapa video sebelumnya, ini Gotoh masih di dalam uptrend channelnya. Dalam artian ini untuk jangka pendek ya. Ini terlihat jelas ini ada uptrend channel, ini masih membentuk di dalam uptrend channel ini dan dekat dengan area support. Nah, supportnya ada di 370. Jadi teman-teman kalau yang punya ini masih punya di harga bawah, misalkan masih hold ya, ini sesuai dengan video sebelumnya juga ini masih boleh hold. Dan ini Gotoh ya target pendeknya di 404. Nah, namun teman-teman jangan ya ini dulu, jangan terlalu agresif untuk melakukan buying lagi, karena memang ini ada kenaikan suku bunga. Nah, nantinya misalkan kenaikan suku bunga ini jadi dan masih The Fed juga agresif ya, suku bunga ini akan menekan dari sektor teknologi, terutama juga dari Gotoh kan memang sektor teknologi. Jadi tetap saja sesuaikan dengan trading plan. Kalau memang mau trading ya silakan trading saja. Untuk TP-nya di area sini, di TP panjangnya di 442 di area sini. Nah, kalau kita lihat di sini dari garis MA ini seperti ini, kemudian dari dynamic. Nah, ini dynamic itu ada di area sini teman-teman, di area sini garis birunya. Nah, ini sesuai dengan pembahasan garis dynamic ini adalah sebagai garis support. Kalau dia turun dari garis dynamic biru ini artinya dia boleh sell atau memang muncul sinyal sell. Nah, ini untuk saham Gotoh. Nah, teman-teman ada beberapa saham juga yang memang teman-teman lihat di sini. Kalau teman-teman lihat dari garisnya atau memang dari sini ya, dari scanning ini ada scanningnya, ini beberapa saham lainnya. Nah, jadi ini scanning ini sudah dibagikan di grup ya, ketika market open ini akan dibagikan. Jadi teman-teman yang memang belum gabung ya silakan gabung nih, nanti akan mendapatkan sinyal-sinyal seperti ini ya. Contohnya ini ada HDFA. Nah, ini contoh-contoh sinyalnya. Kemudian di sini teman-teman lihat WinR juga, di sini ada pembahasannya juga nih. Sebenarnya ini hari ini buy dan hari ini memang kan naik ya 23% ditutupnya. Nah, ini untuk beberapa sahamnya contohnya. Jadi kita fokus kembali ke saham Gotoh ya, masih di sini. Sesuaikan saja teman-teman untuk target price-nya. Kalau teman-teman mau trading ya silakan trading. Dan di sini untuk RSI itu masih di area
atas ya, di area 66. Ini artinya ini masih cukup bagus sebenarnya untuk melanjutkan kenaikan, didukung dengan Bandarwik di sini yang memang masih masuk ya, atau memang ini dari candlenya terlihat ada volume juga masih masuk. Beberapa hari ke belakang ini memang masih masuk, jadi sesuaikan saja. Yang penting kalau dia memang turun ke bawah ya teman-teman, silakan lakukan batasi resiko. Dengan cara apa? Dengan cara cut loss, karena melindungi modal. Kalau teman-teman punya modal di atas, misalkan di 404 atau di 442 bahkan, ya sesuaikan saja. Kalau memang mau take profit dulu atau memang mau CL ya boleh saja, tapi ini saran saya ya, kalau memang hari ini masih hold ya, ini teman-teman minggu ini silakan dicermati ya, atau memang Gotoh ini ya awas aja kalau memang dia turun di 370, ini akan ada penurunan lagi nih ke 310-nya sampai di 300. Nah, ini untuk saham Gotoh, jadi sesuaikan saja. Berikutnya itu ada saham Telkom. Hari ini Telkom juga naik ya, ini cukup bagus sebenarnya. Telkom mengalami kenaikan, atau memang hari ini dibeli karena memang hari ini sahamnya turun, jadi ini mengalami candle yang memang cukup bagus. Nah, apakah ini hanya dead cat bond atau tidak? Nah, kita tunggu esok hari ya. Kita watchlist dulu terlebih dahulu untuk saham Telkom. Kalau teman-teman view-nya untuk investasi ya boleh saja nih, boleh dilirik atau memang mau masuk dulu dengan targetnya ya di area sini. Nah, kalau kita menggunakan trading trend line, ini garis trend line biru di area sini ini sudah ditembus, artinya ini boleh juga nih teman-teman untuk spekulatif buy karena didukung RSI-nya itu masih di area bawah. Nah, ini cukup bagus di area 37, tapi tentunya ini tidak langsung naik semata-mata ke 4340. Tentunya dia akan ada tekanan penjualan juga nantinya. Nanti kalau memang dia naik ya naik dikit, kemudian dia turun lagi seperti ini akan membentuk terlebih dahulu masa konsolidasi. Nah, konsolidasi ini sebenarnya bagus enggak sih? Ya sebenarnya cukup bagus karena memang dia membentuk terlebih dahulu anak tangganya, atau memang sebelum naik ya dia membentuk pondasi kuatnya dulu agar tidak turun dalam juga. Nah, ini untuk saham Telkom. Silakan teman-teman cermati juga ya dari garis Fibo di sini. Ini juga sama, ini di area support di area 50 ya. Di area 50 Fibonacci 50 di 3925 ini sebagai area supportnya. Ini ada area support. Nah, ini kalau teman-teman pelajari juga garis Fibonacci itu di area 38,2 ini adalah breakout-nya. Jadi kita tunggu saja nih untuk sinyal. Kalau memang dia breakout dari 41, 43 di area sini di garis hijau ini, kita boleh lakukan cicil beli. Tapi selama dia masih di bawah garis hijaunya ini dari garis Fibo ini ya teman-teman, kita wait and see terlebih dahulu. Nah, itu strategi untuk saham Telkom. Jadi silakan cermati ya untuk beberapa saham big caps, terutama dari Telkom juga ini karena memang candle-nya cukup bagus hari ini. Yang penting kita konfirmasi dulu. Nah, ini kalau teman-teman gabung ini di area sini, nanti kalau dia tembus di 4130 nanti ada sinyalnya juga ya di pagi hari ini. Kalau memang dia tembus atau siang hari dia akan muncul sinyal di sini. Jadi sinyal ini real time, jadi tinggal di blast saja ke grup. Nah, ini untuk saham Telkom. Nah, berikutnya itu ada saham Consumer Good ya. Hari ini ada manggung atau memang hari ini ada cicil belinya untuk teman-teman juga. Nah, kita mulai dulu dari Unilever. Hari ini Unilever minus sebesar 1,3%, tutupan closingannya ada di 4690. Low-nya hari ini sempat menyentuh di area 4600. Kalau teman-teman ini suka dengan Consumer Good, ini terutama dari Unilever, ini ada pembentukan dari candlenya ini seperti doji ya, memang ini. Tapi ini tutupan ada di atas juga di area sini di 4690. Nah, kalau teman-teman punya untuk saham Unilever ini ya boleh hold terlebih dahulu, boleh saja. Nah, kita lihat di sini untuk garis trendnya. Dari sini terlihat sekali nih bahwa Unilever itu masih sejajar dari garis trendline di sini. Artinya ini masih cukup bagus. Nah, kalau teman-teman belum punya gimana? Kalau teman-teman belum punya, mau cicil beli, view-nya untuk swing trading atau investasi, ini boleh saja tentunya selama dia masih bertahan di area garis
trendline orange ini di 4493 ya teman-teman boleh hold, atau memang teman-teman tunggu saja breakout di area 4700 masuk ke area fraktal. Di area sini teman-teman boleh buy view-nya, jadi dengan targetnya di 4970 tentunya untuk jangka menengah atau swing. Tapi ya ini jangan terlalu agresif intinya kalau memang mau masuk ya. Jangan dipaksakan, oh saya punya dana segini saya langsung cemplungkan saja ke sini, atau saya pakai margin deh biar langsung dapat banyak cuan. Nah ini jangan seperti itu. Intinya ya sesuaikan saja money manajemennya, jangan terlalu banyak. Nah ini Unilever dari RSI-nya juga di sini 55, artinya dia masih peluangnya untuk naik ya masih ada tentunya. Sesuaikan saja, jangan terlalu agresif. Nah ini untuk saham Unilever, untuk volumenya juga masih di bawah rata-rata tentunya, karena memang ini semua hari ini tertekan ya untuk beberapa saham juga ya. Ini untuk saham Unilever, silakan sesuaikan saja dengan target-targetnya teman-teman, jangan terlalu agresif.